Mudah-mudahan kita kelak di akhirat dikenal sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ingat dengan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita kelak. Baik, kita mulai pelajaran kita. Nggak tampil ya di situ ya, nggak bisa ini. Terakhir kita belajar sampai masih ingat? Ustaz. Pertanyaan yang keberapa? Kalau nggak salah ke 27 Ustaz. 27 ya? Ustaz. Baik. Yaitu tentang terbelahnya bulan. Tapi hari ini kita akan lanjut kepada poin yang berikutnya. Pertanyaan yang ke-28. Bismillah. Mata kana zahabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Thaqifin wa kaifa kana haluhu ma'ahum wa ruju'uhu. Kita ulangi, tengok di bukunya ya. Yang ada bukunya silakan di bukunya. Kalau nggak ada barisnya dibarisi. Mata kana zahabuhu sallallahu alaihi wasallama ila Thaqifin wa kaifa kana haluhu ma'ahum wa ruju'uhu. Mata kapan? Kana zahabuhu. Kana enggak diartikan lagi. Zahabuhu perginya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Thaqif? Thaqif suku ya. Wa kaifa kana haluhu, dan bagaimana haluhu keadaannya, ma'ahum Rasulullah bersama mereka, ma'ahum bersama mereka, wa ruju'uhu, dan sekembalinya, dan bagaimana keadaan Rasulullah setelah kembali dari Bani Thaqif. Kita ulangi artinya. Kapan Nabi pergi ke Bani Thaqif dan bagaimana kondisinya ketika bersama Bani Thaqif, dan bagaimana kondisi Nabi ketika pulang dari Bani Thaqif. Jawabannya lamma tuwfiya ammuhu Abu Thalib, tatkala pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tuwfiya wafat. Jaddal musyrikuna, ya, orang-orang musyrik, jaddah semakin bertambah, wajtahadu, dan sangat serius, bersungguh-sungguh, ya, bersemangat, ya, jaddah semakin, ya, bertambah, wajtahadu, dan semakin bersemangat, fi adiyatihi, untuk menyakiti Nabi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, wafat pamannya, orang-orang musyrik semakin bertambah dan semakin bersemangat untuk menyakiti Nabi. Fadhahaba ila Thaqifin, maka Nabi pun pergi ila Thaqif, ke Bani Thaqif, yad'uhum ilallah, mendakwahkan mereka
ke agama Allah, mengajak mereka kepada Allah. Wa an yahmuhu, mengajak mereka juga ya agar mereka menjaga, yahmuhu menjaga, wayan suruhu dan menolong. Ya, Nabi ke Bani Saqif itu mendakwahkan agama Allah, dan tujuan Nabi agar orang-orang Bani Saqif juga yahmuhu, melindungi Nabi, menjaga Nabi, wayan suruhu dan menolong Nabi, hatta yuballigha, sampai ia menyampaikan risalata rabbih, sehingga Nabi bisa menyampaikan risalah Tuhannya. Ya, Nabi ke Bani Saqif apa tujuannya? Agar orang-orang Bani Saqif bisa membela Nabi, bisa menjaga, menolong Nabi, sehingga kalau ada pendukung, Nabi pun bisa menyampaikan dakwah, risalah. Falam yakun ahadun akbaha raddan alaihi minhum. Falam yakun, maka tidak ada ahadun, seorang pun, akbaha, yang lebih buruk, raddan, penolakan, alaihi, kepada Nabi, minhum, selain di antara mereka. Jadi Nabi awalnya ingin mendakwahkan mereka, tapi tak seorang pun yang mengijabahkan, menjawab dakwah Nabi. Dan dalam apa ini disebutkan tidak ada yang lebih jelek, lebih buruk selain mereka. Begitulah. Kenapa? Tak seorang pun yang mau ikut dakwah Nabi. Wa asyadda aziyatan. Wa asyadda, syadda itu artinya sangat. Aziyatan, ya, gangguan. Dan mereka memiliki gangguan yang sangat keras. Ya, mereka mengganggu Nabi dengan sangat dahsyat. Lahu, kepada Nabi. Hatta aghraw, ya, hatta aghraw bihi sibyanahum, sampai-sampai, ya, sampai-sampai aghraw, mereka juga menggiring, menyuruh, ya, menyuruh, menggiring, apalagi memaksa, apalagi, ya, bihi, untuk Nabi, sibyanahum, anak-anak mereka. Arti gini, sampai-sampai orang-orang Bani Saqif itu menyuruh anak-anak mereka juga menyakiti Nabi. Nah, gitu maksudnya. Ya, bukan hanya orang dewasanya, bahkan orang-orang anak kecil pun dipaksa untuk menyakiti Nabi. Faramauhu bil hijarah, maka mereka semua, baik yang dewasa, anak-anak, melemparinya. Faramauhu, maka mereka melemparinya. Nya siapa? Nya Nabi. Bil hijarah, dengan batu. Maka orang-orang Bani Saqif melempari Nabi dengan batu. Hatta adamu aqibaihi, ya, sampai apa namanya, di apa betis, apa bukan betis ya, apa nih yang di bawah itu namanya, tumit, ya, tumit Nabi, ya, berdarah, ya, tumit Nabi yang mulia itu berdarah, ya. Aqibaihi itu kan apa namanya, tumit, ya, dua tumit Nabi karena dilempar oleh orang-orang Bani Saqif. Falamma roja'a ila Makkah, maka tatkala Nabi kembali ke Makkah, lam yadkhulha, Nabi tidak memasuki Makkah,
sendirian. Illa fi jiwaril mut'im, kecuali ya melalui jaminan, jiwar jaminan Mut'im bin Adi. Jadi Nabi tidak boleh masuk ke Mekah kecuali ada orang pembesar Mekah saat itu bernama Mut'im bin Adi, ya, dialah yang jaminan dialah, ya nggak apa-apa, ya Nabi nggak apa-apa, Nabi nggak ada mengganggu kita, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy saat itu di Mekah. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas artinya? Sebelum Ustaz terangkan. Ada? Ada Ustaz. Dari falamma Ustaz, falamma raja'a. Falamma roja'a. Tatkala roja'a kembali. Kembali dari mana? Dari Bani Thaqif tadi. Nabi kan pulang ini. Di saat Nabi kembali atau pulang ila Makkah, menuju Makkah, ke Makkah bisa. Lam yadkhulha. Ia tidak bisa masuk ke Makkah. Lam yadkhulha, ia tidak boleh masuk ke Makkah illa kecuali fi jiwari dalam jaminan, jiwar jaminan Al-Mut'im bin Adi. Nabi masuk Mekah melalui jaminan Mut'im bin Adi. Jelas? Jelas artinya semua? Yang lain ada? Yes, Udah jelas semuanya? Baik. Ustaz. Udah. Kalau gitu saya terangkan ya. Baik, ini kisah Nabi berada di Taif sebenarnya, ya. Nama kotanya kota Taif saat itu, ya. Ya sekitar berapa mil itu dari Mekah ya, itu bagian dari kota Mekah ya. Jadi Nabi mencoba untuk mendakwahkan agama Islam ya di pinggiran kota Makkah saat itu bernama Taif. Di sana dihuni oleh beberapa orang dari Bani Thaqif namanya ya, atau Amr bin Umair As-Tsaqifi ya, disebut dengan Bani Thaqif ya. Jadi Rasulullah mencoba untuk mencari tim ya, mencari teman-teman, mencari anggota, apalagi mencari orang-orang yang bisa siap untuk berdakwah ya, berdakwah. Jadi Nabi coba untuk mengajak teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain ya. Akhirnya Nabi putuskan menuju ke Taif ya. Itu pada bulan Syawal ya, tahun ke-10 dari nubuah Nabi SAW. Artinya tahun ke-10 Nabi diangkat menjadi Rasul ya. Di saat itulah Nabi mulai berdakwah di Taif, atau tepatnya pada akhir bulan Mei atau awal-awal bulan Juni tahun 619 Masehi ya, abad ke-6 Masehi saat itu. Jadi kata Syekh Safiur Rahman mengatakan, jadi dari Mekah jaraknya lebih kurang 60 mil dari Mekah. Jadi Nabi ke sana naik apa? Kira-kira? Apakah Nabi naik mobil? Enggak mungkin ya. Nabi ke sana jalan kaki ya, jalan kaki. Ya, kira-kira 60 mil itu kalau kita dari sini mana ya? Ke Tebing mungkin, Tebing atau arah ke Siantar sana jauhnya. enggak Ustaz. Enggak sampai. Atau Belawan ya? 60 mil. Siapa yang tahu? Tebing lah Ustaz, tebing. Tebing lah ya kan, lebih kurang ya, dari sini ke Tebing 60 mil itu. Ya kan? Nanti cek lagi lah ya. Iya, Ustaz. 60 mil. Kalau enggak pakam. Jadi dari Ulunuha ya, Nabi misalnya berjalan kaki mau berdakwah ini ceritanya menuju ke Tebing sana misalnya. Antum bayangkan itu. Jalan kaki. Bukan naik onta, enggak ada onta. Antum bayangkan itu. Nabi siapa kawannya? Zaid bin Harithah ya. Nah, Zaid bin Harithah saat itu. Berdua lah Nabi
ke Taif. Ya. Nah, udah capek-capek sana ya kan, jalan kaki gitu kan. Antum bayangkan itu berapa jam lamanya itu, ya. Jalan kaki dari sini ke tebing. Antum kira-kirakan lah itu. Sampai di sana terjadi, bukannya ada yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya disambut dengan baik, ya kan? Malahan Nabi dicaci, dicelah, bahkan Nabi bukan hanya disakiti melalui hati, tapi hati disakiti, ya, fisik juga disakiti. Bayangkan seperti itu dahsyatnya orang-orang Taif. Ya, ya. Jadi Safiur Rahman mengatakan sampai-sampai Nabi pun ketika Nabi setelah dilempar pakai batu, ya, kena tumit Nabi berdarah sehingga sandal Nabi itu berlumuran dengan darah, masya Allah. Anda bayangkan itu, bagaimana ya sampai-sampai tumit Nabi itu sandal Nabi ya berlumuran dengan darah, lemparan orang-orang Bani Thaqif tersebut. Akhirnya Nabi pun menghampiri sebatang pohon anggur, lalu di bawah rimbunnya itu, kata Safiur Rahman, akhirnya beliau pun mengucapkan doa. Si doanya panjang sekali ya. Di antara artinya adalah, ya Allah, kepadamu jugalah aku mengaduhkan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara pengasih. Sampai akhir ya, doanya itu panjang sekali ya. Intinya apa? Nabi mengadukan perihal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai-sampailah yang pemilik kebun anggur itu, Utbah bin Syaibah, mendengar. Akhirnya dia kasihan ya kepada Rasulullah, dan karena kecapean nampaknya ya, Utbah bin Syaibah memberikan setandan buah anggur dan menyerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis, Bang. Baik, insya Allah kita akan sambung lagi. Ini masih ada beberapa kisah lagi sebenarnya, ya. Karena terbatasnya waktu, kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, yang artinya tadi ini antum jangan lupa catat ya, nanti kirim ke Ustadz sebagai antum telah mengikuti pelajaran hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.